Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. As-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa Ramadan 1446 Hijriah. Dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menimba pahala, meminta ampunan, dan juga mendapatkan maghfirah dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan yang merupakan kesempatan bagi kita untuk beramal ibadah, karena perbuatan baik di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin as-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelummu agar engkau bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa. Kita yang dipanggil dengan kalimat wahai orang-orang yang beriman, menandakan bahwasanya puasa itu diwajibkan bagi mereka yang beriman. Namun dikatakan juga bahwasanya puasa diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Maka ini menandakan bahwasanya puasa juga diwajibkan bagi orang-orang yang beriman sebelum kita, diwajibkan bagi umat-umat sebelum kita, umat-umat yang bertauhid kepada Allah, yang mengesahkan Allah, seperti umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat bahwasanya puasa-puasa yang dilakukan oleh umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak dilakukan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Nabi Daud misalnya dikatakan telah melakukan puasa selang-seling, satu hari berpuasa, kemudian esoknya berbuka puasa. Sedangkan umat Nabi Musa alaihissalam berpuasa dengan melakukan puasa di bulan Muharram atau tanggal 10 Muharram, yaitu puasa Asyura. As-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Hal ini menandakan bahwasanya puasa adalah suatu hal yang baik yang dapat dilakukan oleh umat manusia, khususnya mereka yang beriman. As-shaimin as-shaimat. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk berpuasa sepanjang waktu atau yang disebut dengan puasa dahri. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Amr. Pada saat itu beliau bertemu kepada Rasulullah dan mengabarkan bahwasanya ia ingin berpuasa di siang hari dan bangun malam terus-menerus selama hidupnya. Namun akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab keinginan dari Abdullah bin Amr itu dengan mengatakan, fa innaka la tastati' dzalika, sesungguhnya engkau tidak dapat melakukan hal itu. Maka selanjutnya beliau mengatakan, fasum wabtir wakum wanam, berpuasalah dan berbukalah, bangunlah dan tidurlah. Wasum minasyahri salasata ayyamin, maka berpuasalah setiap bulannya 3 hari saja. Fa innal hasanata bi asyri amsalihha, sesungguhnya kebaikan itu mendapatkan pahala kebaikan 10 kali lipat. Wa dzalika mislu siyamad dahri, dan sesungguhnya apa yang kau inginkan itu adalah puasa dahar. Kemudian
sahabat Abdullah bin Amr berkata, "Sungguhnya aku mampu melakukan hal yang demikian, wahai Rasulullah." Artinya, ia meyakini bahwasanya ia dapat melakukan puasa lebih dari 3 hari setiap bulan. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fasum yauman wa aftir yaumaini." Berpuasalah 1 hari dan berbukalah atau tidak berpuasa 2 hari. Kemudian Abdullah bin Amr menjawab lagi, "Sungguhnya aku mampu melakukan hal yang lebih dari itu, wahai Rasulullah." Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Wa huwa afdhalus siyam fasum yauman wa aftir yauman fadzalika siyamu Daud." Dan hal ini ada menjadi puasa yang paling mulia, engkau berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Dan hal ini adalah puasa Daud alaihissalam. Maka kemudian Abdullah bin Amr berkata, "Sungguhnya aku mampu melakukan lebih dari itu." Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "La afdhala min dzalika." Tidak ada yang lebih baik dari puasa itu. Hal ini menyandarkan bahwasannya walaupun seseorang meyakini memiliki kemampuan untuk bahkan puasa sepanjang hari dan kemudian beribadah sepanjang malam, namun agama Islam tidak mengizinkan hal tersebut. Namun apabila memang seseorang memiliki kemampuan, ia dapat berpuasa sunnah 1 hari berpuasa dan kemudian esoknya berbuka puasa. As-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Puasa-puasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tadi ada puasa sunnah. Namun seiring dengan turunnya perintah Allah untuk melaksanakan puasa Ramadan, maka kemudian Rasulullah SAW yang sebelumnya melaksanakan puasa Asyura di Mekah dan kemudian melanjutkannya ketika di Madinah, maka pada saat turun perintah untuk berpuasa Ramadan, maka Rasulullah SAW mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan puasa Ramadan. Namun puasa-puasa sunnah lainnya boleh dilakukan dan juga tidak dilarang untuk meninggalkan. Hadirin as-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Oleh karena itulah kita akan dapat memahami bahwasanya puasa memiliki hikmah yang luar biasa. Dengan diperintahkannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia, umat-umat yang bertauhid kepada Allah, maka kemudian kita dapat mengetahui bahwasannya perintah puasa tidak hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun dalam perintah kepada umat Nabi Muhammad SAW melakukan puasa Ramadan sebulan penuh, bisa 30 hari atau 29 hari, maka hal itu memiliki suatu hal yang berdampak luar biasa bagi kesehatan kita, bagi kekuatan iman kita, bagi pelipat gandaan pahala kita di setiap tahunnya. Oleh karena itu, as-shaimin as-shaimat dimanapun berada, marilah kita tingkatkan ibadah puasa kita dengan semaksimal mungkin, dengan memperbanyak tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran, dan kemudian beramal soleh dengan memperbanyak zikrullah dan juga bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Barakallahu li walakum. Semoga pidato ini, semoga ceramah ini bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Astaghfirukum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.